sebenarnya agak skeptis sama remote working. Ketemulah sebuah bootcamp. Nah ini cari kerjanya, bisa browsing gitu di beberapa platform Brazil, Poland, sama Indonesia. Iya. Mereka merasa WFH ini membuat karyawan jadi nggak produktif. Tapi ada satu celah WFH yang nggak tahu sampai kapan ya, tapi sebenarnya ini adalah bisa win-win buat kita dan buat employer. Halo Bebu. Backgroundnya agak berbeda. Agak lebih outdoorsy gitu. Iya kan, nih kita udah nggak lagi di apartemen di BSD buat listener yang dari lama. Sekarang kita udah pindah di Jogja. Ini kita kapan terakhir bikin podcast? udah lama, tahun baru. Tapi kita tahun baru udah cerita bahwa kita mau pindahan gitu. But so anyways, kita udah di Jogja sekarang. Buat yang baru pertama kali dengerin podcast ini, yang mungkin datang dari Instagram atau dari TikTok juga, halo, welcome. Di sini kita biasanya ya udah cerita-ceritanya tentang relationship, tentang life, kadang-kadang review film, kadang-kadang ya pokoknya sharing aja. Sebenarnya kita podcast ini cuma ngobrol direkam sih. Betul, ngobrol-ngobrol aja cuma direkam. Ya. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang bisa bikin kita pindah-pindah tinggal di Jakarta, Jogja terus. Iya, dan mungkin kota-kota lain sampai Amin. Sekarang kita masih Jakarta sama Jogja dulu ya. Nggak menutup kemungkinan nanti kita ke tempat lain. Yaitu adalah WFA. Work from anywhere. Jadi lagi banyak banget beberapa kali kita bahas ini dan orang-orang pada interested ya sebenarnya. Ya, jadi bikin TikTok gitu-gitu, nge-share, bikin video reels. Gimana kak caranya WFA gitu, kerjanya apa gitu, jadi banyak banget kayak gitu. Sebenarnya kita udah pernah bahas di podcastan dulu, tapi kita rangkum aja di sini deh buat yang baru pertama datang. Lebih up to date lah. Betul, dengan pasar sekarang juga ya. Yes, oke. So maybe to start kita ngejelasin sedikit WFA itu apa. Kalau mau tahu WFA itu apa sih? WFA itu adalah kepanjangannya deh, extension dari WFH. Kalau WFH itu kan work from home ya. Kalau WFA itu work from anywhere. Yes. Jadi kita tetap kerja full time nih. Kita bukan bisnis sendiri, kita bukan freelancer, kita tetap punya kontrak kerja sama sebuah perusahaan. Tapi kita dibebaskan mau kerja mau dari rumah, mau dari gunung, mau dari sawah, terserah. Iya, benar-benar ya. Kalau prinsip WFA kita gitu ya, tapi sebenarnya orang sekarang definisinya agak meluas sih WFA. Bisa apa aja, tapi intinya adalah nggak harus ke kantor terus-terusan yang membuat kita jadi bebas gitu. Mau di rumah terus juga boleh, mau pergi-pergi juga boleh, mau foto juga boleh gitu. Jadi kalau aku pribadi pertama kali tahu WFA itu gara-gara dulu nonton Fan Live di 2019. Jadi aku udah pengen WFA tuh dari 2019. Udah lama banget. Kalau yang nggak tahu Fan Live tuh pokoknya kayak biasanya bule-bule sih, kayak dia pindah dari satu kota ke kota lain naik van gitu. So aku mikir itu duitnya dari mana gitu, aku mikirnya kan. Soalnya kan gak murah ya traveling itu, dan mereka harus hidup gitu. Dan ternyata aku pernah dengerin sebuah podcast lain, namanya dari Iman dan Beck. Itu mereka interview teman-teman dia yang van lifers, dan ternyata tuh ada 3 cara untuk mereka bisa van life waktu itu saya. Pertama adalah content creating, jadi bikin konten dari dia jalan-jalan gitu, tuh banyak banget kayak gitu. Kedua adalah biasanya baik mereka content creator atau tidak punya bisnis gitu, yang bisnisnya bisa ditinggal atau mungkin bisnisnya digital juga, gimana aku juga kurang tahu. Dan yang bisa diurus sambil jalan ya. Yes, pokoknya bisa diurus sambil jalan. Dan yang ketiga itu adalah WFA ini gitu, remote working. Jadi ternyata ada waktu itu satu couple, yang satu ngurusin content creator, yang satu suaminya kerja di perusahaan kayak biasa gitu, perusahaan startup yang aku bahkan tahu gitu loh ini startupnya apa. Terus kayak bisa ya kayak gitu, aku mikir gitu. Nah dari situ akhirnya mulailah mengeksplor kira-kira apa yang bisa dilakukan. Tapi ternyata memang ketika memulai, terutama aku tuh sebagai fresh grad ya, yang paling aman adalah ya udah cari kantor yang kerja digaji, tapi kita jalan-jalan karena ada stabilitas uangnya. Waktu itu kita butuh stabilitas uang ya gitu. Jadi long story short, kita akhirnya dari lulusan pariwisata, kita suka jalan-jalan juga kan lulusan pariwisata, tapi kita nggak mau kerja di industri pariwisata. Akhirnya kira-kira apa yang bisa dilakukan? Terus pandemi terjadi 2020. Otomatis pariwisata nggak dapat kerja ya nggak ada. Bukan nggak mau juga, nggak ada juga. Iya, nggak ada juga lowongannya. Terus akhirnya pertama aku dulu ya, aku mikirkan apa ya, berarti aku harus punya skill digital mungkin ya yang bisa dibawa kemana-mana.
ketemulah sebuah bootcamp, terus aku ngambil belajar digital marketing itu di tahun 2020 gitu. 2020 pertengahan gitu, ketika belum sebanyak sekarang ya, belum se-booming sekarang, aku melihat opportunity kayaknya bisa dan aku seneng. Akhirnya aku ngambil digital marketing itu, dan setelah itu udah aku berkarir so far sekarang udah hampir 4 tahunan itu di bidang lumayan lama di bidang digital marketing ini. Dan karena dari awal sudah tidak terlalu pengen ngantor ya, jadi so far itu aku semua kerjaan aku kerja di 3 perusahaan dan semuanya itu remote working semua gitu. Kalau aku gitu. Terus kalau kamu? Kalau aku dari awal sebenarnya agak skeptis sama remote working. Oke. Aku nggak pernah dengar soalnya kan. Apalagi aku nggak terekspos sama youtuber yang kamu ceritain tadi. Aku nggak tahu jadi ada hal seperti itu kan. Sampai kamu akhirnya ikut bootcamp itu, ngeliat kamu beneran bisa ya gitu kan. Sama juga aku ikut bootcamp juga, tapi software engineering. Tapi aku awalnya nggak remote working dulu. Aku hybrid. Hybrid di daerah BSD waktu itu. Jadi 2 hari kerja, 3 hari WFH gitu kan. Terus itu ya sebenarnya enak-enak juga sih menurutku, hybrid is not bad juga gitu. Jadi I think malah perfect ya sebenarnya ya kalau kita ngomongin ya. Iya, aku juga di titik yang hybrid aku mau juga sih. Cuma kalau sekarang sih lagi pengennya WFH istilahnya gitu ya. At least tahun ini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin the perfect working condition, I think it would be hybrid karena ada waktu di rumahnya, tapi ada momen untuk ketemu teman kolega kantor juga gitu. Ya, makhluk sosial ya, Indonesia ini perlu bergaul. Benar. Long story short, habis itu aku dari perusahaan ke-1, kedua juga aku masih hybrid, lebih jauh lagi tuh base di Jakarta waktu itu. Harus naik ini apa namanya? KRL. Sampai akhirnya aku pindah perusahaan ketiga waktu itu. Di perusahaan ketiga itu baru full WFA tuh. Udah ngerasain full WFA, betah tuh, seneng ternyata kan, enak kan. Karena gimana ya, waktu itu puji Tuhan juga kantornya udah WFA, flexible working hour juga. Jadi kayak yang penting kamu di jam segini meeting, sama minggu ini tas kamu selesai gitu. Jadi nggak ada yang kayak harus start jam 9 nih, harus start jam 10 nih. Itu nggak ada gitu. Jadi enaknya aku tinggal bilang, sorry guys, aku hari ini startnya agak siang ya, jam 12 gitu. Tapi itu juga aku akan tutup dengan 12 sampai 9 malam. Jadi kerjanya tetap 9-8 jam juga gitu. Sering juga habis itu aku pindah lagi dari yang ketiga ini aku kena layoff. Habis itu agak lama tuh aku nyari kantor baru lagi ya. Karena kondisinya waktu itu tahun 2023 ya. 2023 dan marketnya lagi agak susah. Waktu itu Covid sudah mulai membaik dan orang-orang habis pada kena layoff tech besar itu kan. Jadi di tahun-tahun kita awal cari kerja tuh enak ya, maksudnya lowongan remote tuh banyak banget di mana-mana. Iya, memang ya kebetulan di industri kita timingnya pas. Betul. Gitu kayak kita sebelum terlalu banyak talent, sekarang sih sebenarnya cukup saturated ya. Kita kayak banyak banget orang yang kerja di bidang kita, terus juga companies lagi lumayan jaya-jayanya. Jadi waktu itu kita timingnya uangnya lagi jor-joran banget lah waktu itu. Iya, lagi bisa menikmati. Dulu bahkan kamu ada momen mau ke kantor aja naik Grab dibayar. Padahal dari Karawaci ke Jakarta. Iya, jauh banget itu. Iya, jadi zaman dulu masih enak sih. Cuman sekarang emang dari 2023 itu aku ngerasain untuk cari remote working itu jauh lebih susah. Iya. Sebelum itu gampang banget mau cari. Jadi kayak di mana-mana juga remote working, sekarang emang lebih susah. Aku juga kurang tahu alasannya apa ya, karena menurutku sebenarnya buat kantor lebih murah kalau misalkan beberapa perusahaan ngerasa productivity-nya ber, jadi mereka nggak bisa mengawasi ya, mereka nggak bisa mengawasi productivity dari workersnya. Mereka merasa WFH ini membuat karyawan jadi nggak produktif gitu. Iya, beberapa merasa seperti itu, jadi pengen balikin lagi gitu. Tapi aku setuju, perspektif aja ya. Aku setuju karena kadang-kadang ya WFH itu juga tanggung jawab sih ya. Maksudku hanya karena kita kerja dari manapun bebas bukan berarti kita bisa meninggalkan tanggung jawab pekerjaan kita juga nggak sih? Betul, itu yang mungkin orang kadang-kadang suka salah kaprah ya. Maksudnya kita tetap bekerja dan ini trikinya adalah kadang-kadang kalau misalnya lagi di rumah gitu, kayak di rumah orang tua, susah banget buat ngejelasin kalau kayak halo nih aku kerja nih, bukan berarti aku di rumah, kayak tiba-tiba kayak ayo tolong anterin mama ke bank gitu. Tetap ada working hour-nya gitu. Hanya karena kita di rumah terus bukan berarti kita nggak kerja. Ya, exactly, betul gitu. Ya. Ya itu sih kalau dari aku sih pengalamanku ya. Ya, jadi WFA kalau sekarang menurut aku emang agak tricky, terutama kalau misalnya cari perusahaan yang Indonesia ya, yang lokal gitu kan. Tapi ada satu celah WFA yang sebenarnya sampai kapanpun ini akan win-win buat
nggak tahu sampai kapan ya, tapi sebenarnya ini adalah bisa win-win buat kita dan buat employer. Itu adalah kerja sama orang luar negeri. Iya, itu betul. Iya, karena di kitanya pasti ini ya, harga rate luar negeri kan tinggi banget. Indonesia misalnya segini, ketemu di tengah lah gitu. Kita juga less likely sih untuk mendapatkan cost gitu, karena pasti mereka nge-hire kita karena kita lebih murah untuk penghematan kan gitu, untuk beberapa skill digital. Selama ada wifi dan internet gitu, pekerjaannya aman, biasanya mereka oke-oke aja gitu. Nah itu sebenarnya sweet spot yang menurut aku sekarang ya. Sebenarnya kalau misalnya share, kita berdua belakangan ini lebih banyak kerja sama orang luar negeri sebenarnya ya, daripada sama orang. Yes, setahun lah. Ya setahun belakangan ini lebih kerja sama orang luar negeri daripada orang Indonesia. Tapi ya itu nggak tahu sih ya kalau orang lain, tapi kalau di kasus kita bisa melakukan itu karena ngebangun portofolio dulu nih gitu sama perusahaan waktu sama misalnya sama orang Indonesia gitu. Karena ya again kita harus bisa nunjukin kita bisa kerja, sebenarnya kan intinya gitu. Kita harus bisa punya skill, kita harus punya pengalaman lain sebagainya gitu. Cuman itu ada sweet spot di sama orang gitu sayang. Iya, aku setuju. Jadi itu sih. Bisa share kalau pernah kerja orang mana aja? Banyak ya? Banyak sih. Kalau yang full time pun sekarang kan aku sebenarnya kerjanya sama orang UK lah ya nyebutnya ya. Tapi aku untuk tim Indonesia lah sebenarnya. Tapi untuk tektokannya tiap hari daily segala macam, aku selalu ngobrol sama orang UK gitu. Terus aku juga pernah dapat freelance waktu itu dari Prancis ya. Ya, aku dapat dari Prancis itu lumayan tuh buat membayar pernikahan. Meskipun jor-joran ya. Tapi itu lumayan banget waktu itu. Itu nggak lama karena kurang cocok sama cara kerjanya waktu itu. Freelance berasa full time jadi dan tenaganya nggak ada. Akhirnya aku lepas berapa 4 bulan, 4-5 bulan ya, nggak lama sih. Terus sekarang juga aku lagi ada sebuah proyek sama perusahaan dari US, sama mereka juga kayak yang kamu bilang tadi, mereka carinya worker dari third world country, bukan third world country sih, negara-negara yang UMR-nya kurang lebih sekitar semua lah gitu. Jadi buat mereka lebih murah, tapi buat kita itu angkanya oke banget gitu kan. Jadi ya kayak kamu bilang win-win sih, enak sih gitu. So far itu sih yang aku udah rasain, dan secara phase kerja juga aku ngerasa lebih apa ya, lebih masuk akal kalau aku nyebutnya. Walaupun kadang-kadang capek ya karena ada perbedaan jam ini itu. Kadang-kadang aku ngejar target, kalau kamu lihat kan aku suka kerja sampai malam gitu kan. Soalnya presentasi baru jam 8 malam, presentasi baru jam 9 malam gitu kan. Cuma maksudku itu kayak sekali dalam beberapa bulan gitu, jadi kayak bukan nothing to worry about sih. Itu sih kalau aku sih. Iya. Sebenarnya yang unik tuh yang perusahaan kamu yang lagi proyek sayang, karena correct me if I'm wrong, kalau nggak salah tuh kan perusahaannya US, tapi tim kamu kayak orang UK, orang Brazil, Poland sama Indonesia. Iya. Bahkan ada ini yang menurut aku menarik banget ya, karena mungkin dari WFA tuh orang banyak yang worry kayak, tapi bahasanya gimana kak gitu. Biasanya kan kayak bahasanya gimana, kayak bahasa Inggrisnya harus bagus nggak sih dan lain sebagainya. Kamu pernah cerita yang itu loh sayang, yang kayak kalian meeting terus ada subtitlenya. Iya, zaman sekarang teknologi udah maju banget sih. Jadi kalau di tempat itu pakai Microsoft Teams. Nah di Teamsnya itu mereka kebetulan banyak yang premium sih. Jadi dari mereka itu udah ada auto subtitlenya. Kayak kalau kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, ya di mereka nanti akan masuk bahasa Inggris bisa, bahasa Portugis bisa, terserah mereka settingnya mau apa gitu. Jadi untuk komunikasi sekarang batasnya udah hampir nggak ada sih gitu. Walaupun would be better kalau kamu bisa bahasa Inggris. Bisa ya, bukan jago bisa. Ya, bisa ya. Jadi yang penting bisa komunikasi antar klien sama antar usernya tuh kalian oke gitu. Yang penting itu aja sih. Nggak perlu bagus-bagus banget IELTS 8 gitu. Nggak perlu. Ya jadi kayak yang penting bisa komunikasi. Orang kadang-kadang mereka juga komunikasinya broken English. Itu dia makanya. Kalau aku ngobrol kan sama orang Poland juga kan. Orang Poland ini kadang-kadang kalau ngobrol sama aku nggak tahu aku dia ngomong apa. Iya. Mungkin kira-kira ini artinya gitu. Bisa, yang penting bisa berkomunikasi gitu, dan bahasanya tuh nggak harus yang kayak perfect grammar kayak zaman di sekolah, nggak sama sekali sih. Kayak pasti mereka juga paham gitu loh resiko ketika misalnya meng-hire orang sini, itu mungkin ada keterbatasan bahasa gitu, tapi tetap bisa selama kamu paham aja di bahasa Inggris gitu loh, dan bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris gitu. Aku pas kerja sama coworker aku juga, kalau aku kebetulan pernah freelance juga sama perusahaan Kanada/US juga,
Tapi itu perusahaannya di situ tapi sama. Jadi dia punya staff kayak orang di Dubai, dia punya staff orang di India, di mana-mana, dan aku juga ngobrol sama mereka, dan ya itu ketika aku ngobrol sama mereka juga ya dari negara-negara lain, bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi mereka pede aja, mereka yang penting bisa mengkomunikasi, bisa menyampaikan, dan bisa memahami sebenarnya klien ini maunya apa gitu. Jadi sebenarnya yaitu bahasa Inggris terlatih karena terbiasa sih, harus membiasakan diri aja gitu, banyak-banyak nonton film mungkin, atau ikut kelas yang memaksa kamu ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya ngomong yang paling penting ya, ngomong sama dengar, nah itu karena banyak di situ kan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu kalau yang WFA, kalau mau coba-coba masih ada peluang gitu loh buat WFA yang ngasih gitu ya. Lalu, kita udah ngomongin apa itu WFA gitu kan tadi kan. Dan jadi juga kita udah mulai masuk dikit-dikit bahasa apa sih yang harus disiapin gitu kan. Nah, mungkin sekarang kita bisa nih kasih kayak sedikit beberapa tips apa sih yang perlu kita siapin kalau kita mau WFA tuh gimana sih caranya. Orang tuh kan kadang-kadang kerjaan apa sih WFA gitu kan. Benar. Nah, mungkin kalau dari aku yang pertama ya adalah cari industrinya dulu. Kayak kan nggak semua pekerjaan itu bisa WFA ya, maksud aku kayak kamu mau kerja di kitchen ya kali kamu kitchen WFA. Kalau kerjaan kayak gitu impossible lah ya, kalian harus ke tempat. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memiliki opsi ya, nggak selalu WFA. Seperti misalnya kerjaan kita nih, kayak kamu digital marketing, aku di IT, software engineering, itu besar chance ya karena kalian nggak perlu banget berada di kantor untuk itu. Terus aku juga sekarang lagi lihat sebenarnya ada industri lagi tuh customer service ya. Ya, itu juga itu sekarang lagi tidak perlu ke kantor juga kan, karena ya as long as kamu ada wifi dan laptop all is good gitu kan. That's true. Dan mereka somehow suka orang Southeast Asia mostly karena kita ramah ya. Jadi yang dicari customer service itu biasa orang Indonesia, orang Filipina gitu tuh lumayan banyak tuh. Benar. Itu sih, itu beberapa contoh yang aku lihat ya, pekerjaan sekarang. Terus aku juga sekarang aku kurang tahu sih yang si virtual assistant. Virtual assistant. Ya aku jujur juga nggak ngerti virtual assistant itu apa. Tapi that's an option juga gitu. Mungkin bisa dieksplor juga gitu. Ada data entry, ada apa, sebenarnya banyak macam-macam gitu selama bisa. Tapi kalau aku bisa kasih tips adalah pilih kalau bisa sekalian. Jadi dulu nih, jadi aku pertama kerja virtual itu, maksudnya kerja remote dapat project dari luar negeri itu sebenarnya bukan dari digital marketing. Itu pertama dari translate. Jadi dari translate, betul. Kamu juga pernah translate bahasa Portugis kan? Aku juga pernah translate bahasa Inggris, gitu-gitu, bantuin mereka bikin VO. Jadi ada perusahaan luar mau targetin orang Indonesia, butuh VO orang Indonesia, gitu-gitu. Jadi pertama dari situ. Tapi itu barrier to entry-nya sangat-sangat mudah ya. Jadi untuk orang masuk kan kamu nggak punya specific skill tuh. Yang penting punya tools-nya sama bisa ngomong biasanya gitu kan. Nah itu saingannya banyak dan apa ya, gajinya nggak terlalu tinggi menurut aku. Dan itu banyak proyekan sih kalau gitu. Ya itu banyak proyekan, dan itu yang membuat aku jadi ngeliat tuh pertama kali aku juga kepikiran kenapa bisa digital marketing. Aku scrolling kan apa sih yang rate-nya lumayan yang kira-kira aku bisa kerjain gitu. Ternyata marketing gitu, dan dilala benar, jadi bisa membangun karir juga sekalian gitu. Jadi menurutku kalau misalkan pengen kayak kerja atau cari uang aja yang barrier to entry-nya mudah, ya coba-coba aja gitu. Tapi akan jauh lebih bagus kalau sekalian aja kalau bisa membangun karir menjadi software engineer, kenapa enggak gitu istilahnya. Dan yaitu waktunya juga, jadi time per jam, value per jamnya kita juga bisa meningkat gitu seiring berjalannya waktu gitu. Tuh mungkin satu tips yang bisa lakukan. Tapi kalau pengen nyoba dulu itu bisa dulu ya, itu makanya dulu kita startingnya kayak gitu ya. Paling gampang tuh translate bahasa gitu-gitu. Kalau misalnya kamu punya skill bahasa yang bagus, bisa start dari situ juga. Tapi itu again, alangkah baiknya kalau ada specific skill yang sambil jalan juga bisa sambil di develop jadi supaya cuannya juga masuknya lebih mantap guys gitu. Jadi ya itu fondasinya adalah kita harus punya skill yang bisa dijual gitu. Skillnya apa, again tadi bisa dicari ya pokoknya apapun yang cuma perlu dilakukan online aja deh gitu istilahnya. Kalau bingung banget apa, nah ini cari kerjanya, bisa browsing gitu di beberapa platform gitu. Lihat aja yang in demand banyak apa dan lain sebagainya gitu. Platform yang dulu aku pernah dapat kerja itu dari Upwork sama Fiverr, tapi itu saingannya aku pernah dapat. Tapi itu saingannya mantap banget karena mereka ya kayak kita beli barang ya, kita harus punya review dulu. Kalau punya review tuh orang mungkin
yang baru-baru akan masuk. Tapi Ya. pertama kali dapetin EV itu Agak susah. cukup tough. Adeknya dia juga Fiverr gambar. Nah, itu juga opsi lain tuh, dia jualin gambar ya, gambar digital. Benar. Dari SMP. Dari SMP itu gimana? Iya, gitu. Kamu apa platformnya sayang kalau kamu? Kalau aku sih sebenarnya standar ya. Yang pertama sih aku LinkedIn tuh. Oh, LinkedIn juga, aku juga dapat dari LinkedIn yang serius nih, maksudnya terakhir digital marketing gitu. Sebenarnya LinkedIn itu banyak orang kayak nggak dapat kerja dari LinkedIn gitu kan. Tapi mungkin profil kalian coba dicek dulu deh, udah sesuai belum sih sama kriteria yang dicari. Karena ada orang apply aja tapi profil di LinkedIn itu nggak diupdate gitu loh. Betul. Walaupun kalian udah kirim CV, kan yang pertama dilihat tuh kadang-kadang dari profilnya dulu ya. Jadi ada baiknya coba kalian cek dulu profilnya sesuai belum sama kriterianya, sama skill kalian juga udah updated belum. Terus yang kedua, ini bapak-bapak banget sih platformnya sih. Kalau aku Facebook, grup Facebook. Kalau aku kan software engineer ya, jadi aku suka masuk kayak ke grup-grup niche bahasa pemrograman tertentu gitu. Nanti di sana tuh ada aja orang suka ngomong dicari buat kontrak 3 bulan gitu. Untuk kayak ini yang kemarin yang di Prancis tuh aku dari situ juga. Kayak dia kayak bisa bahasa Inggris segala macam itu lah segala macam. Terus udah kirim CV aja. Kalau misalkan kayak gitu sih numbers game juga ya, maksudnya semakin banyak yang kalian kirim semakin ada yang 1-2 nyangkut lah. Apply kerja itu numbers game sih. Kalau kalian udah daftar ratusan belum dapet, don't give up. Aku dulu waktu nganggur bener-bener bisa sampai ratusan kali nyari. Tapi again kalau misalnya udah daftar ratusan tapi nggak ada respon, itu harus ngecek profile. Betul, siapa tahu ada yang salah lagi kan? Betul gitu. Kalau satu hal yang aku sering dengar cerita dari kamu yang aku akhirnya coba apply di aku adalah sebenarnya mungkin untuk berdaya seperti software engineer gitu ya terutama ya, itu adalah tulis tools yang kita bisa apa gitu, karena kadang-kadang mereka udah kayak pokoknya gue pengen orang yang bisa, kalau misalnya aku bisa ngerti HubSpot gitu, bisa ngerti apa spesifik gitu, toolsnya spesifik supaya nggak perlu ngajarin lagi. Itu biasanya lebih high chance ya. Nah, kamu juga kan, kamu tuh suruh tanya, so you can do this gitu sih. Benar jadi ada spesifik tools lah ya. Kalau misalkan kita di software engineer ada mau pakai React, mau pakai Express, Angular gitu, itu kan ada spesialisasinya masing-masing ya. Nah, kalau aku sih aku sekarang spesialisnya istilahnya di JavaScript lah. Jadi kalau ada apapun yang JavaScript aku berani ambil gitu. Dan itu juga udah sesuatu yang aku buat sebagai branding aku gitu, full stack JavaScript developer gitu. Jadi orang kalau cari langsung, soalnya kadang-kadang orang nyari itu belum tentu ngerti bidangnya. Dia cuma tahu, aku butuh orang yang bisa HubSpot nih. Padahal sebenarnya digital marketing kalau dikasih waktu buat belajar sebentar, HubSpot bisa juga gitu loh. Tapi dia udah pengen yang kayak udah tahu orang ini udah pernah gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin bisa dikonsider juga di profil kalian, di CV kalian gitu. Harus tambahin itu di LinkedIn gitu. Aku satu lagi kemarin ada namanya Brandwork. Aku belum deal sih sama itu, cuman aku Brandwork. Itu ada, dia Australian based, dia mirip sama Upwork sama Fiverr tapi pokoknya beda gitu, dan dia salah satu ininya di Filipina, jadi agak-agak dekat sama kita sih. So itu juga mungkin bisa dicek juga tuh, lumayan menarik gitu kalau mau cari-cari freelance sih. Gak apa-apa, startnya dari freelance dulu. Startnya dari freelance dulu, again bangun portofolio gitu ya. Maksudnya nggak bisa misalkan baru, aku nggak tahu sih bisa atau nggak, tapi di otakku mungkin akan lebih tough untuk misalnya kita baru 3 bulan belajar belum ada portofolio, terus daftar, terus orang mau ngambil kita gitu, karena kan pasti dia kayak apa yang bisa kamu bring to the table, karena again ini pekerjaan kita itu sangat result based ya. Jadi dia pengen pokoknya dia udah tahu kalau aku nge-hire dia resultnya akan seperti ini gitu. Jadi itu yang mesti kita usahakan gitu. Udah tahu bisa, karena kadang-kadang kalau dia kayak gini agak malas mereka untuk ngajarin. Gitu, kita harus belajar sendiri kan, karena agak susah distant gitu tuh mungkin konsepnya juga. But so far gimana sayang WFA? Kamu udah merasakan nih kita WFA? Lagi-lagi again sih, karena tadi kita lagi sekalian pas ngomongin jam juga kan. Ini kayak kita jam berapa nih jam? 11-an lah. Jam 11-an masih bisa bikin podcast dulu. Habis ini kerja baru. Habis ini kerja ya, masih ada waktu santai-santai. Jadi gimana ya, aku ngerasa kalau kita jam biasa kerja gitu kan jam 9 tuh ya. Apalagi kalau WFO kan berarti harus lebih pagi lagi ya. Paling kalau di Jakarta jam 5 pagi udah harus Betul. Makanya jadi aku ngerasa harinya tuh masih ada space-nya gitu. Gitu sih. Yang berasa tuh itu kita punya control of our own time ya. Kalau itu misalnya kalau suka sih. Aku suka juga. Jadi kayak ya kalau mungkin at least kalau aku dengar teman-teman aku yang kerja di Jakarta, mereka tuh ya udah bener-bener misalkan
hari ini ya udah hari ini gitu, hari ini full kerja, paling malam bisa diajak ketemu sebentar gitu istilahnya. Mau nyelipin waktu buat olahraga segala macam agak struggling gitu. Sedangkan ya kita karena kerjanya fleksibel, result based, yang penting pas meeting datang dan lain sebagainya, kadang-kadang juga bisa pagi mau kerja dulu gitu, kerjain sampai kelar, terus supaya karena malamnya ada acara itu bisa. Tapi kalau misalnya lagi kosong kayak pagi mau santai dulu, mau ngelakuin dulu, mau belanja dulu, mau ke salon dulu, mumpung gak rame gitu ya, terus nanti waktu jam-jam orang pulang kerja baru kita kerja, itu juga bisa. Jadi fleksibilitas itu yang apa ya, menurut aku menjadi peluang besar juga ya. Jadi bisa ngatur waktu pribadi, bisa bikin hal-hal yang lain juga, bisa ngerjain yang lain, bisa ngelakuin hobi gitu. Jadi itu yang menurut aku benefit yang gede banget dari WFA gitu. Tapi mungkin disclaimer juga, itu kebetulan kita bekerja di tempat seperti itu ya. Karena banyak juga mungkin komen lain, aku nggak tahu sih, yang mereka jam berapa mulai gitu. Dan kadang-kadang di tracking juga statusnya. Iya. Sampai sekarang kan dijual alat buat ngerakin mouse. Iya. Biar mouse kamu gerak gitu. terus. Itu tadi productivity itu ya. Jadi mungkin nggak semua remote itu fleksibel ya. Jadi kita lagi ngomongnya ini, kita tuh WFA dan kita kebetulan juga lumayan fleksibel ya. Iya, lumayan fleksibel, benar. Sampai saking fleksibelnya nih, sampai pernah dia nanti aku masukin klipnya di sini. Ya kamu waktu kita abis honeymoon di Singapura, kamu aku masih meeting. Kamu nggak ngambil cuti? Iya. Masih kerja waktu itu. Ya, ambil kerja gitu, nggak apa-apa, tapi nggak masalah gitu ternyata ya. Selesai jalan-jalan kerja. WFA-nya kan bukan di Indonesia waktu itu. Iya. Kebetulan lagi di Singapura. Ya udah kita kerjain di Singapura. Ya bisa pindah-pindah tempat kayak kita sekarang gitu, kayak kalau bosan di satu kota, ayo kita coba kota lain. Kalau kita sih ada tujuan tertentu ya tahun ini, kenapa, kalau pengen tahu ada di episode sebelumnya kenapa kita di satu WFA tahun ini. Cuman ya itu, kita jadi bisa lebih mengatur hidup sendirilah gitu kalau keuntungannya ya dari WFA gitu. Ya, I think maybe that's all ya untuk sekarang. Kalau misalnya kalian ada yang masih punya pertanyaan soal WFA atau I don't know, ada request dan lain sebagainya, feel free buat drop di komen. Kita super duper welcome banget nih kalau ada feedback juga dari kita barusan sharing-sharing, boleh juga drop di komen. Kalau suka boleh like di YouTube, boleh banget subscribe teman-teman. Jadi kalau misalnya next time kita ada video baru, kalian remind. Thank you for listening.